warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita tetap dalam keadaan bersih dan rapi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan tentunya kalian udah siap dengan perlengkapan belajarnya. Pada hari ini udah hadir semua? Alhamdulillah sudah bisa hadir. Dan marilah kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada pertemuan ini saya akan membahas materi tentang pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian jurnal khusus dan macam-macam jurnal khusus, dan menjelaskan pengertian jurnal umum. Kemudian kalian bisa melakukan pencatatan ke jurnal khusus dan jurnal umum. Pertemuan ini kita melanjuti dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu karakteristik perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang itu adalah perusahaan di mana kegiatan pokoknya membeli barang kemudian menjual barang tanpa mengubah bentuknya. Siapa bisa menyebutkan apa saja transaksi yang sering terjadi di perusahaan dagang? Ya, transaksi yang biasanya terjadi itu pembelian barang dagang atau pembelian perlengkapan, kemudian penjualan barang dagang. Itu transaksi yang kita pelajari minggu lalu. Minggu ini kita akan melakukan pencatatan dari transaksi itu. Baik, kita masuk pencatatan ke jurnal khusus. Nah, kita harus tahu dulu apa pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Kemudian ada 4 jenis jurnal khusus yang dipelajari di sini. Yang pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masuk yang pertama, jurnal pembelian. Apa itu jurnal pembelian? Ya, jurnal pembelian jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik barang dagangan maupun barang lainnya. Contohnya di sini PT Azmi Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. 1 Desember membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 10.500.000 dengan syarat 2/10 N/60. Kita ketahui ini adalah ciri pembelian secara kredit. Jadi kita akan masukkan ke jurnal pembelian dengan memasukkan keterangannya toko anggrek, syaratnya kita tulis 2/10 N/60. Kemudian pada kolom pembelian seharga 10.500.000, kemudian karena pembelian dilakukan secara kredit akan menyebabkan utang, akan kita masuk ke kolom utang dagang sebesar 10.500.000. Kemudian kita masuk jurnal yang kedua, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu khusus digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Contohnya 2 Desember menjual barang dagangan kepada toko Andi seharga 12.500.000 dengan syarat 2/15 N/30. Berarti ini penjualan secara kredit. Akan kita masukkan ke jurnal penjualan. Kita tulis keterangan Tuan Andi, syarat kita masukkan 2/15 N/30, kemudian piutang dagang debit, penjualan kredit seharga 12.500.000. Nah, itu untuk jurnal penjualan. Dari si 2 jurnal ini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, akan dilanjutkan dengan jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Apa saja contoh transaksi penerimaan uang tunai? Contohnya
Diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Ya, berarti Tuan Andi melunasi utangnya. Berarti kita akan menerima kas. Kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Tapi kita perlu hitung dulu, apakah mendapat potongan penjualan. Syarat kemarin adalah 2/10 N/30, berarti dalam waktu 10 hari ke bawah akan mendapat potongan 2%. Ternyata dari tanggal 2 menuju tanggal 9 itu masih dalam waktu potongan. Kita hitung potongannya berapa. Cara menghitung potongannya 2% dari penjualan 12.500.000 yaitu sebesar 250.000. Berarti kas yang kita terima 12.500.000 dikurang dengan potongan 250.000 sehingga kas yang kita terima 12.250.000. Kita lanjut jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, membeli barang dagangan secara tunai. Ya, apabila membeli barang dagangan secara tunai, berarti kas kita akan keluar. Kita catat pada kolom kas sebelah kredit, kemudian pembelian debit. Kita masuk pada kolom pembelian debit, pada kolom kas kredit sebesar 9 juta. Kita lanjutkan ke pencatatan ke jurnal umum. Selain dari jurnal khusus tadi, ada juga jurnal umum. Tapi jurnal umum di perusahaan dagang ini semakin sempit, yakni hanya terbatas pada transaksi-transaksi tertentu. Contohnya transaksi retur penjualan dan retur pembelian. Contohnya 8 Desember dilakukan pengembalian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember. Berarti akan mengurangi utang dagang. Jadi kita catat pada jurnal umum utang dagang debit sebesar 600.000 dan retur pembeliannya di sebelah kredit sebesar 600.000. Selain retur pembelian ada juga yang catat di jurnal umum yaitu retur penjualan. Contohnya 11 Desember diterima pengembalian barang dagangan dari Nyonya Rini atas penjualan tanggal 4 Desember seharga 400.000. Nah, berarti akan mengurangi piutang. Jurnal umum yang kita buat adalah retur penjualan pada piutang dagang. Piutang dagang berkurang sebelah kredit. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan yang telah disediakan di lembaran kerja, kemudian lebih giat lagi membaca modul atau bisa kalian mencari sumber-sumber lain berkaitan dengan materi pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Baik, kalau tak ada yang perlu ditanyakan lagi, mari kita buat kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu di mana pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang dimulai dengan menjurnal. Nah, di sini ada jurnal khusus. Ada 4 jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.